Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-247 dari surah Al-Baqarah, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah masa lalu, khasnya kisah Bani Israel yang Allah ceritakan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pengajaran bagi setiap manusia sampai akhir zaman. Tentang pengajaran-pengajaran dari kisah ini sudah kita mulai daripada beberapa pertemuan sebelum ini, yaitu Bani Israel adalah sekelompok manusia pada masa dahulu yang memiliki tabiat atau pandangan hidup yang buruk, yang salah, yang tercela. Di antaranya adalah memandang salah terhadap kematian, menyangka bahwasanya kalau pergi berperang sama dengan pergi menuju kematian. Allah betulkan, tidak. Karena yang mematikan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat buruk yang berikutnya yang diterangkan dalam ayat yang sebelum ini adalah meminta kepada nabi mereka supaya Allah tetapkan untuk mereka seorang pemimpin, seorang raja yang akan memimpin mereka berperang melawan musuh mereka yang telah mengusir mereka dari kampung halaman mereka dan memisahkan mereka dari anak-anak mereka. Maka melalui nabi mereka Allah tetapkan untuk mereka seorang pemimpin. Kemudian diwajibkanlah perang ke atas mereka, tapi mereka pula tidak mau berperang. Ini perbuatan buruk, perbuatan yang sangat tercela. Karena lari dari perang di dalam Islam adalah salah satu dari dosa-dosa besar. Nah, berikutnya lagi adalah ini yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu Allah telah menetapkan untuk mereka seorang pemimpin, seorang raja seperti yang mereka minta. Nah, apabila Allah telah menetapkan pula, mereka pula tidak mau menerima yang Allah tetapkan itu, menolaknya. Apa sebab menolaknya? Sebabnya pemimpin yang ditetapkan ke atas mereka itu adalah pemimpin yang tidak mereka sukai. Jadi mereka tidak mau menerima pemimpin yang Allah tetapkan ke atas mereka melalui nabi mereka.
bukan karena melihat pemimpin tersebut dari sisi kelayakannya, karena Allah telah tetapkan kelayakan bagi pemimpin untuk mereka, yaitu pemimpin yang Allah pilihkan untuk mereka adalah seorang lelaki yang kuat sesuai untuk memimpin perang, kemudian diberi pula keluasan ilmu supaya pandai, cerdik, bijaksana di dalam mengatur, mengurus dan dalam siasat perang. Mereka tak mau menerimanya disebabkan karena pemimpin tersebut bukan dari kalangan raja. Karena di Bani Israel ada dua keturunan utama yang mulia, yaitu keturunan pertama adalah keturunan dari nabi-nabi, seperti umpamanya keturunan dari Nabi Musa, Nabi Harun, itu dari keturunan nabi-nabi. Kemudian ada pula dari keturunan raja-raja, karena Bani Israel ini memiliki 12 puak, 12 suku. Nah, satu suku dari suku Yahuda, dari suku Yahuda ini ramai dari kalangan raja-raja. Kemudian ada lagi dari suku Lawai, ini adalah dari kalangan nabi-nabi. Nah, pemimpin yang Allah tetapkan untuk mereka itu bukan dari keturunan raja-raja, bukan pula dari keturunan nabi, maka mereka tak mau menerima pemimpin yang Allah tetapkan untuk mereka. Dan satu lagi sebab mereka tak mau menerima kepemimpinan pemimpin yang Allah tetapkan untuk mereka adalah pemimpin tersebut tidak punya harta, miskin. Karena tidak seperti yang mereka inginkan, yaitu miskin, bukan keturunan raja, bukan keturunan nabi, maka mereka tidak mau menerimanya. Bermakna mereka ingkar dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan sebenarnya yang buat mereka ingkar, tidak mau menerima pemimpin yang Allah tetapkan adalah karena mereka sendiri sebenarnya yang ingin menjadi pemimpin. Itulah dia sifat tercela Bani Israel, dan sifat itu ada terus sampai hari ini pada bangsa Israel dan sampai akhir zaman. Maka itulah sebenarnya orang-orang yang kita hadapi. Maka mesti punya ilmu tentang mereka supaya kita tidak ditipu, tidak diperdaya. Al-Quran diturunkan kepada kita pada hari ini adalah untuk diambil peringatan dan pengajaran. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, menunjuki kepada yang lebih baik. Inilah dia manfaat kita belajar Al-Quran, karena kita dapat petunjuk dari Al-Quran. Bukan hanya sekedar kita membacanya, kita membaca dapat pahala memang, tetapi lebih daripada itu adalah kita akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Dan petunjuk itulah yang akan menyampaikan kita ke tujuan, yaitu mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan redha Allah, maka akan dapatlah kebaikan di dunia, akan dapatlah kebaikan di akhirat. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum, dan berkatalah kepada mereka nabi mereka. Mereka yang dimasukkan siapa? Bani Israel, karena ayat ini masih lagi menceritakan tentang Bani Israel. Dan telah berkata kepada mereka nabi mereka, innallaha, sesungguhnya Allah,
qad ba'atha lakum, telah menetapkan untuk kamu atau telah mengangkat untuk kamu Taluta malikan, Talut sebagai rajamu, pemimpinmu. Jadi nama raja mereka yang Allah pilihkan untuk mereka melalui nabi mereka adalah Talut, namanya Talut. Nah, jadi nama ini Allah sebut. Mengapa Allah sebut? Allah tidak sembunyikan, karena Allah ingin menjelaskan bahwasanya perkara itu memang pernah terjadi pada masa dahulu, dan raja itu adalah bernama Talut. Maka tidak ada lagi peluang bagi orang yang datang kemudian untuk meragukan peristiwa yang telah terjadi itu, kisah yang pernah berlaku itu. Qalu, mereka pula berkata, anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana ia menjadi raja atas kami, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sementara kami adalah yang paling berhak untuk menjadi raja daripadanya. Kami yang berhak, bukan dia. Kemudian diterangkan alasannya apa sebab? Walam yu'ta sa'atam minal mal, dan dia tidak diberi banyak dari harta. Dia tidak diberi harta yang banyak. Dia dari kalangan orang miskin. Menurut kami yang berhak untuk menjadi raja adalah yang kaya raya. Kemudian qala, Nabi pun berkata, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah telah memilihnya atasmu, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah menambahkan kepadanya, kepada Talut, pemimpin yang Allah tetapkan untuk Bani Israel, bastatan fil ilmi, yaitu banyaknya atau luasnya ilmu, wal jismi, dan kuatnya badan. Dari sisi ilmu banyak, luas, keluasan ilmu. Dari sisi badannya kuat. Dua kriteria untuk jadi pemimpin, yaitu memiliki ilmu yang luas dan yang memiliki badan yang kuat. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah memberikan kerajaannya, kekuasaannya kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kita ulang dari awal ayat. Dan telah berkata kepada mereka nabi mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat atau menetapkan untuk kamu seorang raja, yaitu Talut. Mereka berkata, bagaimana dia akan menjadi raja atas kami, sementara kami adalah yang berhak untuk menjadi raja daripadanya, dan dia tidak diberikan harta yang banyak. Berkatalah nabi mereka, sesungguhnya Allah telah memilihnya ke atasmu dan menambahkan kepadanya keluasan ilmu dan juga kekuatan badan, dan Allah memberikan kekuasaannya kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini menerangkan lagi tentang sifat tercela yang ada pada Bani Israel, yaitu tidak mau menerima apa yang Allah tetapkan melalui nabinya. Bermakna tidak menghormati Nabi, mengingkari ketetapan Nabi. Dan mengingkari ketetapan Nabi sama seperti mengingkari ketetapan Allah, karena yang ditetapkan oleh Nabi itu adalah juga yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang ditetapkan Nabi ditetapkan oleh Allah, dan yang ditetapkan oleh Allah pasti bijaksana. Apabila Allah telah menetapkan Talut bagi mereka sebagai pemimpin, sebagai raja,
ada kelebihan, ada keistimewaan di dalamnya. Kelebihannya Allah terangkan dalam ayat ini, yaitu keluasan ilmu dan kekuatan badan. Menjadi pengajaran pula bagi kita hari ini untuk memilih pemimpin kita, apalagi berkaitan dengan perang. Maka pilihlah yang memiliki keluasan ilmu, luas wawasannya, visi jauh ke depan, kemudian memiliki kekuatan badan. Bayangkan kalau pemimpin sakit, bagaimana akan memimpin? Dan tidak akan mungkin dapat memimpin negeri. Inilah dia ayat yang akan kita bahas, dan kita akan pindah ke tafsir. Tafsir maksudnya penjelasan yang lebih panjang, yang lebih terperinci dari ayat ini. Di permulaan ayat Allah berfirman, wa qala lahum nabiyuhum, wa, dan. Apabila disebut dan, bermakna ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Dan telah berkata kepada mereka nabi mereka. Apabila ayat ini adalah lanjutan dari sebelumnya, sebelumnya menjelaskan bahwasanya mereka tidak mau pergi berperang. Apabila mereka tidak mau pergi berperang, padahal mereka sendiri yang meminta kepada nabi mereka untuk berperang, kemudian mereka tak mau berperang, bermakna mereka berpaling. Nah, Allah terangkan dengan terperinci seperti apa sikap mereka yang berpaling. Sikap mereka yang berpaling diantaranya adalah ketika nabi mereka menetapkan untuk mereka raja, pemimpin perang, mereka berpaling. Jadi belum lagi berperang sebenarnya, mereka sudah berpaling. Kalau ayat sebelumnya menjelaskan tentang mereka berpaling ketika berperang, ketika musuh sudah ada di hadapan, tetapi ayat ini memberikan perincian. Sebenarnya sebelum pergi berperang pun mereka sudah berpaling. Jadi sifat berpaling itu sudah ada semenjak dari awal lagi. Jadi sifat berpaling itu bukan pada keadaan tertentu. Rupanya sifat berpaling dari Bani Israel itu memang sudah sifat semula jadi Bani Israel. Apa sifat semula jadi itu? Sifat sejatinya memang seperti itu. Sudah sifat asalnya seperti itu. Kalau kata orang Jawa, memang dari sononya seperti itu. Memang begitulah tabiat mereka, berpaling dari kebenaran. Kalau kita lihat kepada masa lebih awal, yaitu pada masa Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka menerima kitab suci Taurat, mereka berpaling. Kan dipilih. Yang dipilih bukan sembarang orang, 70 orang yang utama terpilih. Dari Bani Israel yang ramai itu 70 orang dibawa ke Bukit Tur di Sinai untuk menerima kitab suci. Nah, Allah pun berikan kepada mereka kitab suci. Di dalamnya ada perintah-perintah Allah, 10 perintah Allah. Nah, mereka tahu kandungan kitab suci tersebut, tapi mereka tidak mau menerimanya. Sebab kalau mereka menerima kitab suci tersebut, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi kalau tidak menerimanya pula, Allah telah menurunkannya untuk mereka. Maka mereka menjadi ragu-ragu untuk menerima kitab suci. Mau terima kitab suci, kandungannya bertentangan dengan keinginan. Tidak menerima kitab suci, Allah pula telah membuat ancaman untuk mereka. Kalau mereka tak mau menerima kitab suci, maka Allah akan timpakan Bukit Tur itu ke atas mereka. Jadi Allah cabut Bukit Tur, diletakkan ke atas kepala mereka. Pilih kitab suci atau pilih dihempap, ditimpakan Bukit Tur ke atas mereka. Maka sekali tengok kitab suci, oh ini bertentangan dengan keinginan. Tetapi sekali pula tengok, oh bukit sudah diangkatkan, kalau tidak terima kitab suci akan mati dihempap. Sekali tengok kitab suci, sekali tengok Bukit Tur. Akhirnya ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Dan seperti itulah sembahyang mereka pada hari ini.
Coba tengok, mereka menghadap ke Baitul Maqdis, di tangan mereka ada kitab, kemudian mereka mengangguk-angguk. Padahal kalau salat pada masa dahulu ada rukuk, ada sujud, tapi mereka tak mau rukuk, tak mau sujud, karena mereka mengabadikan sikap mereka ketika menerima kitab suci Taurat. Itu pada masa Nabi Musa ketika menerima kitab suci Taurat. Sebelum itu juga, sebelum itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dibelahkan laut untuk mereka, musuh mereka ditenggelamkan. Sampai di daratan seberang, sebenarnya mereka bersyukur, semakin taat, semakin dekat mereka kepada Allah. Rupanya tidak. Sampai di seberang, sudah kita terangkan dalam ayat-ayat sebelum ini, mereka buat pula patung berupa anak lembu dari emas curian mereka ketika bekerja di istana Fir'aun. Itu dia Bani Israel. Dan sampai hari ini memang kerja mereka adalah mencuri, merampok, menindas, menjajah, dan seterusnya. Dan itulah bangsa sekarang ini yang menguasai dunia. Dan ini akan berterusan sampai ke akhir masa. Nah, sekarang ini sungguh sangat berat untuk menghadapi mereka ini, dan mereka ini berada di mana-mana. Tetapi kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran tidak akan pernah berubah menjadi kebatilan. Pejuang kebenaran tetap sebagai pejuang kebenaran dan akan menghadapi pejuang-pejuang kebatilan di sepanjang masa. Nah, ayat-ayat Quran begitu banyak menceritakan tentang Bani Israel supaya jangan tertipu. Kalau tertipu juga jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi salahkan diri sendiri, karena Allah sudah cukup memberikan penjelasan tentang siapa sebenarnya musuh yang ada di hadapan sana. Wa qala lahum nabiyuhum, dan telah berkata kepada mereka nabi mereka, Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagimu Talut sebagai raja. Di dalam ayat ini Nabi mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah menetapkan atau telah mengangkat bagimu. Tidak dikatakan atasmu, tidak. Ada beda antara bagimu dengan atasmu. Kalau kita mengaji tafsir, itu mesti dijelaskan. Allah tidak berfirman qad ba'atha 'alaikum Taluta malika, tidak. Allah berfirman qad ba'atha lakum Taluta malika. Apa beda untukmu atau bagimu dengan atasmu? Kalau atasmu, maka Talut sebagai raja itu nanti akan menyusahkan kamu, membuat kamu menjadi susah. Tetapi kalau untukmu atau bagimu, maka Talut itu nanti akan menyenangkanmu, mendatangkan kebaikan untukmu, memberikan manfaat bagimu. Itu makna lakum. Tapi mereka pula ketika memandang Talut itu ditetapkan jadi pemimpin bagi mereka, mereka pula mengatakan Talut itu menjadi pemimpin atas kami. Dalam pandangan mereka, atas kami. Coba tengok jawaban mereka. Qalu, mereka berkata, anna yakunu lahul mulku alaina. Mereka menggunakan kata alaina. Bagaimana dia akan menjadi raja atas kami? Padahal Talut itu menjadi raja bagi mereka, untuk memberikan kebaikan bagi mereka. Tapi dalam pandangan mereka, ini Talut ini mendatangkan keburukan untuk kita. Jadi tidak berbaik sangka kepada Allah yang menetapkan Talut sebagai raja untuk mereka. Tidak menerima ketetapan Allah sebagai yang menetapkan Talut sebagai raja bagi mereka. Apa sebabnya mereka tak mau menerima? Sebabnya karena hawa nafsu. Rupanya mereka yang ingin jadi raja. Oh, jadi sebelum ini mereka pergi ke raja mereka supaya
mereka pergi ke nabi mereka supaya nabi mereka menetapkan raja untuk mereka, rupanya hanya basa-basi saja. Tahu basa-basi? Tak sepenuh hati. Karena sebenarnya ada keinginan untuk menjadi raja. Atau telah kita terangkan sebelum ini, mereka berkelahi. Siapa di antara mereka yang patut jadi raja? Karena tak ada penyelesaian, masing-masing ingin menjadi raja, maka mereka pergi ke nabi mereka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Tiba-tiba nabi mereka pula menetapkan yang menjadi raja adalah Talut, yang tak terfikir oleh mereka untuk menjadi raja dalam perselisihan mereka. Tak bisa mereka terima. Dan tabiat-tabiat seperti itu nampak diwarisi juga sampai ke tempat kita ini. Sudah terjadi umpamanya pemilihan kepala daerah umpamanya. Nah, sebelumnya sudah bersepakat bahwasanya akan menerima dengan lapang dada apapun hasil. Tapi setelah selesai, bantah membantah, tidak memperakui. Ini sepatutnya tidak boleh terjadi. Ini bukan menyebut satu-satu tempat, tidak, mana-mana tempat seperti itu. Nah, adalah mewarisi sifat-sifat Bani Israel. Baik. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki min. Mereka mengatakan, bagaimana dia bisa menjadi raja ke atas kami, padahal kami adalah yang paling berhak untuk menjadi raja dari mereka, dari Talut. Oh, jadi nampaknya mereka sendiri rupanya yang ingin menjadi raja. Maka hawa nafsu adalah sebagai sebab utama mereka tidak mau menerima apa yang Allah tetapkan. Ini dia sebabnya, hawa nafsu. Nafsu kepada kekuasaan. Biasanya nafsu kepada kekuasaan membutakan mata, bukan mata yang ada di kepala, membutakan mata yang ada di hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang di kepala itu yang buta, tetapi mata yang di hati. Biasanya orang yang kalau sudah buta mata hati akan menghalalkan segala cara. Kemudian diterangkan lagi, walam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana kami mau memilih atau menerima Talut sebagai raja bagi kami, sementara Talut itu tidak diberikan harta yang banyak. Dalam pandangan mereka, raja itu mesti punya harta banyak. Raja atau pemimpin yang ditetapkan itu mestilah punya harta banyak. Kalau pemimpin punya harta banyak, maka pemimpin itu nanti akan memimpin dengan hartanya. Kalau memimpin dengan harta, hilang kelebihan ilmu yang ada pada pemimpin tersebut. Bukan dengan ilmunya lagi dia memimpin, dengan hartanya dia memimpin. Nah, nanti kalau dengan harta dia memimpin, dia akan beli orang. Apabila orang yang pandai sudah dibeli, orang yang pandai jadi bodoh. Karena orang yang pandai sudah dibeli, maka orang yang pandai itu sudah tidak pandai lagi karena dapat dibeli. Dan itulah yang terjadi pada hari ini. Banyak orang pandai, tetapi dibeli oleh pemimpin, yang pemimpin itu banyak harta. Akhirnya dipimpinlah manusia oleh orang yang kononnya pandai-pandai, tapi sebenarnya tidak pandai-pandai. Bahasa tidak pandai ini lembutlah sedikit. Sebenarnya adalah bodoh-bodoh. Sebab apa? Sebab yang memimpin sebenarnya bukanlah ilmu yang dimiliki, tetapi adalah harta, hawa nafsu.
Maka sayang sekali, sangat sayang sekali. Bagaimana di negeri yang kaya raya tetapi rakyat miskin papa ke dana. Sangat menyedihkan. Bagaikan ayam mati di lumbung padi. Bagaimana ayam boleh mati di lumbung padi? Makanan di sekelilingnya, tapi dia bisa mati. Disebabkan karena kepemimpinan. Tengok ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran menegur kita, menasihati kita, mengingatkan kita, jangan marah, bersyukur, berterima kasih. Alhamdulillah, inilah yang dicari selama ini untuk membetulkan keadaan. Ini dia solusi, ini dia penyelesaian. Jangan merah pula telinga lagi. Dan inilah dia sifat orang-orang beriman yang akan menyelamatkan mereka dari kerugian. Watawasau bil haqq, watawasau bil, saling nasihat menasihati untuk tetap dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati untuk menepati kesabaran. Tetap sabar. Qala, Nabi mereka berkata, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah telah memilih Talut itu ke atasmu. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi, dan Allah menambahkan kepadanya keluasan ilmu dan kekuatan badan. Di sini diterangkan tentang Talut itu Allah pilih. Jadi Allah yang memilih Talut itu. Maka wahai Bani Israel, kalau Allah yang memilih Talut itu menjadi pemimpinmu, menjadi rajamu, maka tidak ada pilihan lagi bagimu untuk menolaknya. Terima, sami'na wa ata'na. Itu sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Kami dengar, kami taat. Kemudian apabila menyambutnya dengan sikap kami dengar, kami taat, akan dapat keberuntungan. Apa sebab? Sebab tidak ada satu pun yang Allah tetapkan yang tidak ada hikmah di sebaliknya. Tidak ada satu pun yang Allah tetapkan yang tidak ada kebaikan dan manfaat di sebaliknya. Mustahil Allah yang maha bijaksana menetapkan sesuatu yang sia-sia. Mustahil. Atau yang tidak bernilai. Lebih mustahil. Maka untuk meyakinkan mereka pula diberikan alasan. Sebabnya Allah memilih Talut itu untukmu adalah karena kamu mau pergi berperang, maka mestilah pemimpin perang itu orang yang punya luas pengetahuan. Maka Allah tambahkan pengetahuan yang luas kepada Talut. Dan mestilah pemimpin perang itu orang yang kuat, karena akan menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Maka Allah kuatkan badan Talut itu. Dua alasan utama. Sepatutnya dengan dua alasan tersebut mereka menerima, tapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka berpaling. Nanti dalam ayat berikutnya lagi, ada di antara mereka yang menerima kepemimpinan Talut. Mereka pergi berperang bersama Talut. Tapi nanti dalam perjalanan mereka pula tak mau ikut kepada arahan Talut. Nah, itu pengajian yang akan datang pula kita akan bahaskan. Tak mau ikut arahan, tak mau ikut perintah. Semestinya pemimpin diikuti, pemimpin dituruti, tapi tidak. Apa sebab? Sebab nanti kita akan bahas pula dalam ayat yang lain. Karena kepentingan hawa nafsu mereka yang menghalang mereka dari mengikuti pemimpin, yaitu mereka minum dari sungai yang menjadi ujian bagi mereka. Nantilah kita bahas sampai waktunya. Jadi Allah terangkan melalui nabi mereka apa sebab Allah menetapkan Talut menjadi pemimpin mereka. Keluasan ilmu dan kekuatan badan. Keluasan ilmu. Di dalam ayat ini Allah menyebut bastatan fil ilmi, keluasan ilmu. Tak diterangkan ilmu apa. Hanya menggunakan alif lam saja. Bastatan fil ilm, keluasan dalam ilmu. Kalau disebut keluasan dalam ilmu, ilmu memimpin Bani Israel, satu. Kemudian ilmu dalam perang, satu lagi. Ilmu membangunkan ekonomi, satu lagi. Ilmu menghadapi musuh, satu lagi.
ilmu menyusun kekuatan perang, satu lagi ilmu menempatkan orang-orang tertentu di tempat-tempatnya masing-masing, satu lagi. Jadi ilmu yang dimiliki oleh pemimpin mestilah ilmu yang banyak, karena ilmu itulah yang akan dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita punya ilmu, kita akan tempatkan sesuatu pada tempatnya. Lampu ini itu apa gunanya? Untuk menerangi. Karena kita mau shot, mau ambil foto, gambar, maka lampu itu mesti menghadap kepada orang yang akan kita ambil gambarnya. Tapi lampu itu dibalikkan mengarah ke belakang sana. Orang yang akan diambil di sini, tapi lampunya itu dibalikkan ke sana. Ini orang yang tidak berilmu. Orang mau makan tapi dikasih gelas, ini tak berilmu ini. Orang mau minum tapi dikasih pinggan, ini tak punya ilmu. Orang yang punya ilmu akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nampak orang tu mengantuk, dia punya ilmu, mengantuk. Apabila mengantuk, punya ilmu, maka sodorkan bantal supaya dia tidur. Apabila memang telah sampai ke waktu untuk tidur, tapi jangan di majlis ilmu tidur pula, tak sesuai tempatnya. Jadi ilmu itulah yang akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka dikatakan di setiap tempat ada orangnya, dan di setiap perkataan ada, di setiap tempat ada orangnya, lain tempat lain orang. Kemudian di setiap perkataan itu ada pula perkataan-perkataan. Di setiap tempat ada orang, dan di setiap kesempatan itu ada pula perkataannya. Perkataan itu mesti dipilih-pilih, ada tempat-tempatnya pula, ada masa-masanya pula dikeluarkan. Maka pilih-pilihlah, sesuaikanlah. Nah, untuk memilih dan menyesuaikannya itu mesti dengan ilmu. Umpamanya perkataan kepada orang awam tak sama perkataan kepada orang yang sudah cerdik pandai, tak sama. Perkataan kepada kanak-kanak, anak-anak kecil tak sama perkataan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Pilih-pilih kata tersebut. Nah, itu orang yang berilmu. Nah, begitu juga umpamanya orang itu dia tahu tentang apa? Tentang kelautan, maka tetapkan dia menguruskan tentang kelautan. Jangan letakkan pula kepada pertanian. Banjir nanti sawah dibuatnya. Nah, sebagai apa dia? Sebagai birokrat, maka jadikanlah dia sebagai yang menguruskan birokrasi dan seterusnya. Nah, pemimpin itu mampu menetapkan orang pada tempatnya dan memilih kata pada tempatnya pula pemimpin. Maka mesti punya ilmu yang luas. Semakin luas ilmu, semakin bijaksana. Semakin sedikit ilmu, tidak bijaksana. Membuang ilmu, hilang kebijaksanaan. Nah, apabila tidak bijaksana, bermakna tidak lagi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak lagi menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak akan ada kebaikan, tidak akan ada manfaat. Karena manfaat dan kebaikan apabila meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bastatan fil ilmi wal jismi. Al jismi, badan yang kuat. Kita sudah terangkan tadi. Badan yang kuat diperlukan untuk memimpin, apalagi memimpin perang. Maka Allah pilihkanlah Talut. Dikatakan Talut itu adalah orang yang paling besar, paling tinggi, paling kuat dari kalangan Bani Israel. Tapi jangan dikatakan luasnya ilmu, kuatnya badan, itulah yang akan, kalau dalam perang, itulah yang akan banyak membunuh musuh atau yang akan dapat mengalahkan musuh. Tidak. Karena nanti kita akan dapat ayat, rupanya yang berhasil membunuh pemimpin musuh bukan Talut yang badannya besar ini.
Bukannya Talut yang memiliki ilmu yang luas yang menjadi pemimpin mereka, tidak. Siapa yang membunuh Jalut, pemimpin musuh? Nabi Daud, yang ketika itu Nabi Daud masih remaja. Jadi jangan pula terpedaya. Kalau sudah luas ilmu, kuat badan, itulah menjadi penentu sehingga mendapatkan. Oh tidak, itu hanya sebagai sebab saja, sebab. Tetapi yang akan memberlakukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan memberlakukan kemenangan untuk mereka dapat membunuh musuh. Bukanlah badan yang besar, ilmu yang luas, tidak, adalah Allah dengan izinnya. Maka Allah takdirkan Nabi Daud yang membunuh musuh, pemimpin musuh, untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya sebenarnya bukan ilmu yang luas, bukan badan yang kuat yang menentukan kemenangan, tapi yang menentukan kemenangan adalah Allah. Nanti diterangkan biiznillah, Nabi Daud dapat membunuh pemimpin musuh adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bermakna di sini ada tauhid, ada nilai tauhid yang mesti muncul dalam setiap apapun yang kita pandang di dalam hidup. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki. Seorang raja, seorang pemimpin, apabila telah diangkat menjadi raja atau pemimpin, jangan tertipu, terpedaya pula. Sebenarnya yang membuat dia bisa menjadi raja, menjadi pemimpin adalah karena Allah yang memberikan kerajaan dan kepemimpinan kepadanya. Karena pada hari ini ada orang yang terpengaruh, oh karena saya dipilih oleh rakyat, jumlah suara saya banyak, maka sayalah yang menjadi pemimpin, yang memimpin, yang memberikan kepemimpinan kepada saya sehingga saya menjadi pemimpin adalah rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Hilang nilai tauhid. Itulah demokrasi yang disebut-sebut itu. Sebenarnya bukan demokrasi, demokrasi, yang membuat kita jadi kacau balau dibuatnya. Karena sebenarnya yang memberikan kekuasaan adalah Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah lah penguasa sekalian penguasa. Allah berikan kuasa kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah cabut kuasa dari siapa yang Allah kehendaki. Husni Mubarak mau berkuasa seumur hidup, tapi dapat bertahan seumur hidup? Tidak. Sudah menang pemilihan umum yang lalu, dia berkuasa dengan suara terbanyak, dapat bertahan? Tidak. Dan masih banyak lagi pemimpin-pemimpin yang lain, belum lagi habis masa jabatan sudah turun, karena Allah cabut kuasa dari siapa yang dia kehendaki. Dia mau mempertahankannya juga, tapi dia tak mampu. Karena Allah ingin mengajar bahwasanya sebenarnya yang berkuasa, yang memimpin, sebenarnya kepimpinan dan kekuasaan itu adalah pemberian dari Allah. Sebenarnya tak ada keistimewaan pada kepemimpinan dan kekuasaan. Tak ada keistimewaan. Keistimewaan baru apabila dapat menjalankan kepemimpinan dan kekuasaan tersebut seperti yang Allah kehendaki. Itu baru istimewa. Tapi apabila tidak mampu, bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki, maka tidak ada keistimewaan. Jatuhlah kedudukan pemimpin atau penguasa tersebut. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, kalau pemimpin atau penguasa itu menjalankan kepemimpinan dan kekuasaannya seperti yang Allah kehendaki, nanti di hari akhirat tempatnya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, paling dekat dan mendapat naungan dari sisi Allah. Tetapi kalau pemimpin itu dia tidak memimpin seperti yang Allah kehendaki, tidak berkuasa seperti yang Allah kehendaki, maka ia adalah orang yang paling dimurkai dan dibenci oleh Allah nanti di hari akhirat. Kalau disebut paling-paling, bermakna tak ada lagi yang lain dari yang lebih dari itu. Maka kepemimpinan adalah ujian sebenarnya.
Jadi kalau ujian, jangan bergembira pula lagi kalau diberi kepemimpinan. Maka orang yang pandai ketika diberi kepemimpinan, maka dia akan melihat, oh ini amanah berat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya bersyukur pula, mengadakan majlis syukur pula dia. Oh tidak, mesti lihat ini adalah amanah yang berat untuk dijalankan, yang dahulu pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, mereka tak mau menerimanya. Tetapi sayangnya manusia yang tak mengetahui, manusia yang menganiaya dirinya sendiri, menerima amanah tersebut. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ayat ini sudah selalu kita dengar. Ujung ayat, wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah maha luas pemberiannya, yaitu dengan memberikan raja untuk mereka. Kalaulah mereka bersyukur terhadap raja yang Allah pilihkan untuk mereka, Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas mereka, dan nikmat Allah tak akan pernah habis, sebab Allah maha luas. Wasi', Allah maha luas perbendaharaannya. Alim, maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya itu yang mau menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, dengan redha, dengan berpuas hati, dengan tidak mempertikaikan dan mempermasalahkannya. Tapi malangnya Bani Israel adalah kaum yang tidak mau menerima apa yang Allah tetapkan. Sami'na dalam sikap mereka, sami'na wa asaina, kami dengar, kami langgar. Tapi orang-orang beriman, sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pengajaran bagi kita semua, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.